أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau di Malaysia itu namanya apa? SDNBHD ya, syarikat ya. Di sana harus disyaratkan jika membuat sebuah perusahaan harus dimiliki oleh satu orang lebih. Tidak boleh apa-apa, hanya perorangan. Kalau PT itu perseroan terbatas ya, yang memiliki beberapa orang di situ berserikat. Kalau CV atau UD bisa saja apa? Kepemilikan sendiri. Syarikat dalam hal akad Pak ada 5 macam. Yang pertama adalah syarikatul inani. Di mana syarikat al-inani ini kedua-duanya memiliki uang dan sama-sama bekerja. Paham? Contoh saya dengan Pak Amir sama-sama punya uang 50 juta. Kemudian gabungkan. Paham? Ayo Pak Amir kita kerja apa nih? Taruhlah kita buat restoran. Saya yang kokinya, nanti Pak Amir bagian apanya? Sama-sama Bapak bekerja. Ini namanya apa? Syarikatu al-inani. Kedua-duanya sama-sama punya modal dan sama-sama bekerja. Dan bagi hasilnya nanti ya sesuai dengan kesepakatan. Paham? Kalau seperti ini biasanya berapa Pak? 50-50 ya? Nggak ada istilahnya, saya loh 70 ya karena saya banyak kerja. Kamu 30 aja. Enggak, sama-sama kerja kok. Paham? Beda kalau memang kenyataannya memang dia dalam sepekan itu hanya beberapa hari aja bisanya. Paham? Contoh mungkin ada sebuah lembaga sekolah di mana di situ berserikat kepemilikannya. Taruhlah ada 7 ustadz kepemilikannya di situ. Paham? Nanti hasil dari pondok pesantren itu dibagi 7. Tapi kalau ternyata ada satu ustadz yang dia hanya bisa ngajar 2 kali sepekan atau 3 kali, maka ini apa Pak? Dikurangi jatahnya karena tidak full. Ini yang pertama, syarikatu al-inani. Yang kedua, syarikatul mudharabah. Syarikatul mudharabah, di mana satu pemodal, satu pengelola. Paham Pak? Ini saling apa? Saling membantu. Ada orang dia punya harta tapi tidak bisa berusaha. Paham? Tidak bisa berusaha. Ada lagi satu orang dia punya kepandaian, kemampuan dalam sisi dagang, cuma nggak punya modal. Paham? Maka apa? Bertemulah antara si pemodal dan si pengusaha atau si pengelola. Nah, ini apa? Sesuai juga kesepakatan bagi hasilnya nanti, Pak. Paham? Biasanya berapa kira-kira, Pak? 70-30, 40-60, atau 50-50? Tergantung apa, Pak? Tergantung kesepakatan saja. Kalau si pengelola bilang, saya 70 ya, Pak, saya banyak yang ini. Bapak kan pemodal aja. Ya sudah. Kalau ternyata si pemodal kepengennya saya 40 Pak ya, karena Bapak nggak mungkin berusaha kalau tanpa modal saya. Saya 40. Atau 50-50, sesuai aja Pak kesepakatan. Nah ketika nanti di tengah jalan qadarullah nih, jadi uang tadi sudah dipakai, qadarullah mengalami kegagalan usaha. Kita berikan contoh lah Pak. Ada seorang pandai dalam membuat masakan. Dia pandai buat nasi kebuli, nasi ini, pintar dia. Cuma nggak ada modal buat restoran. Akhirnya ada ikhwan satu lagi, dia punya modal. Berani ngasih apa? 200 juta. Untuk apa nanti 200 juta ini Pak? Untuk nyewa tempat, beli peralatan masak, beli bahan-bahan dan yang lainnya. Nah qadarullah, sebulan berjalan restoran tersebut macet.
Karena qadarullah tempat yang dia sewa itu sering kebanjiran. Jadi orang malas lewat di situ. Kira-kira gimana ini Pak? Uang 200 juta sudah dipakai, belum ada hasil pula. Apa kira-kira yang terjadi ini? Apakah si pemodal nanti nuntut, saya balikin uangnya dong, saya nggak mau kalau kayak gitu. Rugi, saya nggak mau, balikin uang. Maka dalam hal ini tidak boleh, dia meminta kembali. Kenapa? Karena ini akadnya kerjasama, bukan pinjam meminjam. Paham? Kalau tadi si pemodal kepengennya untung saja, tidak mau menerima risiko kerugian Pak, maka pada hakikatnya apa? Dia pembiayaan. Paham? Dia pembiayaan, membiayai modal si pengusaha tadi. Ini riba. Paham? Maka kalau mudharabah tadi ketika ada masalah, qadarullah nih, usaha nggak jalan. Maka solusinya adalah barang-barang yang sudah dibeli dijual. Hasil penjualannya diserahkan kepada investor atau pemodal. Paham? Qadarullah barang-barang tadi sudah dipakai, sudah ini semuanya hanya bisa kembali 100 juta. Maka ya sudah 100 juta itu diterima oleh si pemodal. Adapun si pengelola tidak dibebani kerugian fulus. Paham Pak? Tidak dibebani kerugian fulus. Karena dia juga sudah apa? Mencurahkan tenaganya, pikirannya, waktunya. Paham? Dia juga nggak dapat apa-apa. Kok malah dia harus dibebani lagi dengan apa? Pengembalian modal tersebut. Paham? Ini mudharabah yang syar'i Pak. Mudharabah yang benar. Tapi kalau sekiranya ada judulnya mudharabah, tapi pada hakikatnya dia apa? Pembiayaan saja. Ketika mengalami kerugian, nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus store. Paham? Maka ini adalah ribawi berkedok mudharabah. Paham? Meskipun tulisannya nisbahnya 40, 60, 50, 50 bagi hasilnya gitu. Pada hakikatnya apa? Dia hanya pembiayaan. Dan pihak bank juga yang ngeluarin uang, dia pokoknya nagih terus. Nagih terus. Mau dia apa? Dia nggak lihat Anda wahai pengusaha rugi atau untung. Pokoknya apa? Dia nagih terus. Maka pada hakikatnya apa ini? Ini pembiayaan ribawi. Kemudian yang ketiga Pak adalah syarikatul wujuh. Syarikatul al-wujuh. Di mana ketenarannya, ketampanannya, yang dia ikut bersyarikat dalam usaha. Taruhlah Pak Rahmat Mas'ud terkenal di Balikpapan Pak, karena dia wali kota kan. Betulan saya punya usaha nasi goreng. Pak, mau nggak Pak terlibat dalam usaha saya, bersyarikat dalam usaha saya? Tapi Bapak nggak usah nanam modal. Bapak cukup saya goreng-goreng nasi, saya foto, kemudian saya buat spanduk. Nih Pak Rahmat Mas'ud yang goreng nasi ini. Paham? Atau Bapak promosi lah, silahkan beli di sini, ini nasi goreng bagus. Ini namanya Bapak syarikatul wujuh. Sekali saja dia menampakkan wajahnya, ini apa? Daya tarik bagi orang untuk datang membeli di situ. Paham? Atau kita mungkin pakai artis yang terkenal, Rhoma Irama mungkin, membuat judul nasi goreng yang enak. Akhirnya terkenal nasi goreng kita. Maka kita kasih berapa persen dari apa? Dari keuntungan. Paham Pak? Beda halnya kalau dia membantu mempromosikan atau memasarkan. Nanti hitungannya adalah upah pemasaran saja. Paham? Pernah Bapak lihat gambarnya Lionel Messi itu? Pemain bola itu? Ada di JNT ya? Padahal Lionel Messi kan kerjanya main bola.
Oh, dia dipajang di pengiriman barang, Pak. Paham? Pengiriman barang. Maka ini apa? Dia berserikat. Dia mendapatkan persen dari keuntungan pengiriman barang tersebut. Bapak mungkin pernah lihat di spanduk-spanduk itu ada perempuan nawarin ban mobil. Ada perempuan nawarin ban mobil. Ini apa? Dia berserikat dalam hal apa? Memasarkan barang tersebut. Meskipun nggak ada kaitannya apa? Ban mobil dengan perempuan. Ini namanya apa, Pak? Syarikatul wujuh. Kita punya mungkin ketampanan, ketenaran yang itu dikenal khalayak ramai. Atau sekarang di masa media sosial pakai apa, Pak? Yang banyak subscribernya mungkin, yang banyak pengikutnya di TikTok mungkin. Nah, ini kita apa? Kita libatkan untuk apa? Mempromosikan barang atau usaha kita. Kemudian yang keempat adalah syarikatu al-badan, al-abdan, syarikatul badan. Di mana ada dua orang yang bekerja sama dalam mengelola sebuah usaha, tapi tidak memakai modal. Biasanya apa ini, Pak? Mungkin bongkar muat di pelabuhan, atau tukang mungkin mengerjakan rumah renov atau membangun rumah. Dia hanya apa, Pak? Bermodalkan tenaga, tidak pakai uang. Nah, jika ada dua tukang berserikat dalam hal pengerjaan, maka nanti bagi hasil sesuai dengan apa? Dengan kesepakatan yang ada. Kemudian syarikah yang kelima adalah syarikah al-mufawadah. Syarikah al-mufawadah ini semuanya terlibat. Ya harta, ya badan, ya pekerjaan, semuanya. Ya juga dia wujuhnya, wajahnya. Ini jarang terjadi, Pak, ya. Paham? Jarang terjadi. Paling kita bisanya apa? Syarikatu al-mudharabah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah qala Allah ta'ala ana salisu syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibah fa idza khana kharajtu min bainihima rawahu Abu Daud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, ana salisu syarikaini, aku adalah orang ketiga dari dua orang yang bersyirikat. Selama teman syirikahnya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka aku keluar dari syirikat tersebut. Hadis ini, Pak, menunjukkan bahwa usaha yang di situ ada syirikat, inilah yang membuat usaha tersebut berkah. Paham, Pak? Dari mana kita ketahui? Dari sisi hadis ini, di mana Allah mengabarkan dia ikut terlibat dalam syarikah tersebut. Paham? Kalau kita mau bersyarikah dalam sebuah usaha, maka Allah juga ikut nyemplung dalam urusan tersebut. Tapi dengan syarat apa? Tidak ada pengkhianatan. Paham, Pak? Tidak ada pengkhianatan. Kadang apa? Kadang kita dapati ada ikhwan yang mengelola modal temannya, tapi ternyata pembukuannya tidak rapi. Paham, Pak? Kadang dia ambil, dia tidak catat. Bayar kreditan celana dalamnya lah, bayar beli susu anaknya lah, macam-macam. Ternyata dihitung-hitung akhir tahun nggak ada hasil. Ini berarti apa, Pak? Ada pengkhianatan di dalam syarikah tersebut. Jadi harus apa? Harus jelas pembukuan. Kalaupun mau diambil, ya diambil, dicatat.
Karena itu semua dipertanggungjawabkan nanti. Paham? Jadi untuk 1 tahun atau berapa bulan sesuai dengan kesepakatan saja, Pak. Oh, nanti sebulan setelah itu kita tutup buku ya, baru kita hitung. Atau 2 bulan atau 3 bulan atau setahun baru kita tutup buku. Mau lanjut atau enggak, nanti urusan berikutnya. Jadi ini sangat sangat pentingnya kejujuran dalam syarikah. Karena jika ada yang tidak jujur, maka selesai. Paham, Pak? Hilang keberkahan syarikah tersebut. An Sa'ib al-Mahzumi annahu kana syarikan Nabi qabla al-bi'sati faja'a yawmal fathi faqala marhaban bi akhi wa syariki. Sa'ib bin Mahzum menceritakan bahwa dia dulunya berserikat bersama Nabi sebelum Muhammad diangkat menjadi Nabi. Kemudian Sa'ib ini datang pada Fathul Mekah, masuk ke dalam Islam. Lantas Rasulullah berkata kepadanya, marhaban bi akhi wa syariki. Selamat datang wahai saudara dan syarikatku. Menunjukkan bahwa syarikat ini, Pak, sudah ada sebelum datangnya Islam. Di masa-masa jahiliyah mereka sudah kenal dengan sistem syarikat ini. Dan ini terus berlanjut diterapkan di dalam Islam. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala ishtaraktu ana wa Ammar wa Sa'dun fima nusibu yauma Badrin. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, dulu saat perang Badar, perang Badar itu, Pak, terjadi di tahun kedua Hijriah, di mana Rasulullah sebenarnya tujuannya ingin menghadang aja pasukan kafilah dagang orang-orang musyrik yang datang dari Syam ingin ke Mekah, pasti melewati Madinah. Nah, qadarullah Rasulullah keluar membawa pasukan ingin menghadang mereka ini. Ternyata mereka sudah duluan, dan Abu Sufyan yang memimpin kafilah dagang tersebut membuat kebohongan, mengutus orang ke Mekah memberitahukan bahwa kami dirampas oleh oleh Muhammad, kami diambil barang-barangnya, dianiaya. Akhirnya apa? Orang-orang musyrik mengumpulkan pasukan dan kekuatan yang jumlahnya ada 1.000 orang lebih. Sementara Rasulullah hanya 313. Akhirnya terjadilah peperangan di daerah Badar yang Rasulullah menang di situ, Pak. Nah, mereka mendapatkan ghanimah yang banyak, harta rampasan perang. Nah, sementara di sini Abdullah bin Mas'ud, Ammar, dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu berserikat dalam hal pembagian ghanimah. Berserikat dalam hal pembagian ghanimah. Kira-kira, Pak, ketiga sahabat ini berserikat apa dia? Serikat inanikah, serikat mudorobakah, serikat badankah, serikat ujuhkah, serikat apa kira-kira? Ada yang tahu? Pak Amir, berserikat apa dia? Badan. Badannya. Karena dia nggak pakai uang kan? Paham? Dia badannya saja bekerja sama, berperang melawan orang musyrik, menang. Akhirnya apa? Mendapat keuntungan yang itu mereka berserikat dalam hal kepemilikan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala aradtul khuruj ila Khaybar
Fa ataitun nabiyya faqala idza ataita wakili bi Khaybar fakhudh minhu 15 wasqa. Jabir bin Abdullah berkata, aku ingin keluar ke daerah Khaybar. Khaybar ini Pak adalah daerah di luar Madinah yang dia sangat subur. Sangat-sangat subur. Di sana ditempati oleh orang-orang Yahudi. Yang mereka memang sengaja datang di situ untuk menanti Nabi terakhir. Akan tetapi mereka melanggar perjanjian, akhirnya Rasulullah mau merangi mereka dan mereka kalah. Akhirnya tanah Khaybar itu menjadi harta rampasan perang. Dan Rasulullah mendapatkan bagian di sana. Akan tetapi orang-orang Yahudi ini nggak mau keluar dari apa? Dari Khaybar. Mereka minta biarlah kami yang mengelola tanah tersebut. Tapi apa? Tanahnya milik kaum muslimin. Nah, Rasulullah berkata kepada Jabir ini, jika engkau menjumpai wakilku di sana yang ngurusi tanahku, maka ambillah darinya 15 wasak. 15 wasak itu Pak sekitar 900 kalau satu wasak itu 60 sok kali 15 sama dengan 900 sok ya, kali 2,5 kilo sama dengan 1.900 lebih. Hadis ini menjelaskan bahwa bolehnya mewakilkan sesuatu dalam urusan. Paham Pak? Baik itu dalam urusan pekerjaan, urusan perdagangan, jual beli, bahkan dalam hal ibadah ada bagian-bagian yang boleh diwakilkan. Apa kira-kira Pak ibadah yang boleh diwakilkan? Seperti membayar zakat. Tolong Pak ya, bayarkan saya zakatnya. Atau badal umroh, badal haji. Apalagi kira-kira Pak yang boleh diwakilkan ke ibadah? Sholat boleh nggak diwakilkan Pak? Saya mau istirahat dulu, tolong wakilkan saya sholat hari ini aja. Boleh kira-kira Pak? Nggak boleh. Apalagi Pak yang boleh diwakilkan? Hah? Puasa nggak boleh. Hah? Bayar utang boleh. Atau penyembelihan hewan kurban. Boleh juga ini. Kalau kita mungkin gemeteran kalau pegang pisau, takut sapinya ngamuk, kita apa? Wakilkan kepada jagal atau panitia DKM ngurusin hewan kurban kita. Jadi dalam ibadah ada yang boleh diwakilkan, ada yang tidak boleh diwakilkan. Perwalian Pak, boleh nggak diwakilkan? Contoh saya punya putri, mau menikah. Qadarullah saya di Kutub Selatan, sementara putri saya ada di Balikpapan. Maka saya telepon aja di orang di Balikpapan, tolong ya wakilkan perwalian saya mau menikahkan tapi nggak bisa. Qadarullah nggak sempat ke sana. Paham? Hah? Bukan wali hakim Pak, perwakilan dari wali sah. Kalau wali hakim itu nanti kalau si walinya nggak mau menikahkan atau dia tidak punya wali, as-sultanu waliyyu liman la waliyalah. Hakim itu bisa menjadi wali kalau tidak memiliki apa? Tidak memiliki wali. Hah? Apa? Apa Pak? Orang apa? Iya boleh. Contoh baik walinya atau mempelai laki-lakinya.
Paham? Mewakilkan, tolong saya ya, yang kamu berakad di sana. Tapi perempuan nggak boleh diwakilkan. Tapi juga perempuan nggak mesti harus hadir di akad kan. Paham? Yang menjual nanti kan bapaknya, ijab kabulnya, bukan dia langsung. Karena nggak boleh perempuan menikahkan dirinya sendiri. Harus apa Pak? Walinya yang menikahkan. Kalau bapak mungkin takut menceraikan istri karena bisa terbang piring, gelas, kursi, kalau bapak mengucapkan itu di rumah. Coba perwakilan. Utus orang gitu untuk menyampaikan talaknya bapak. Paham? Baik itu dengan surat atau dengan suara atau apalah. Sampaikan ke istri saya ceraikan dia hari ini. Paham? Perwakilan. Jadi perwakilan ini Pak bagian dari ta'awun, tolong menolong. Tolong menolong. Tapi bisa di sana dia beralih kepada muawadhah. Di mana kalau sekiranya yang diwakilkan ini dia mau mendapatkan keuntungan juga. Mau mendapatkan keuntungan. Contoh ada yang mau umroh di sini. Paham? Saya minta tolong Pak, bisa nggak belikan saya korma di Madinah yang besar-besar itu? Iya bisa Ustadz, saya belikan. Cuma ada jastipnya, jasa titipnya. 1 kilo 5 real. Paham? Oke, nggak apa-apa, 1 kilo 5 real. Konsekuensinya apa Pak? Kalau dia ngambil jasa gini, ngambil upah dari jasanya, kalau barang itu belum sampai, qadarullah barang itu jatuh atau apa lagi itu, maka dia harus bertanggung jawab. Paham? Karena dia mengambil mengambil jasa upah tadi. Paham? Tapi kalau sekiranya dia hanya menolong saja, membantu, qadarullah nih, korma tadi itu jatuh sehingga kita nggak sampai ke tangan kita, maka kita harus mengganti uangnya dan dia tidak dibebani sedikit pun denda. Kenapa Pak? Karena dia orang yang berbuat baik. Wa ma 'alal muhsini min sabili. Orang yang berbuat baik itu tidak ada tidak ada dendanya sama sekali. Paham? Ini kalau kalau dia hanya sifatnya ta'awun, tolong menolong. Sekarang kita mau mendekati hari raya tahunan. Apa itu Pak? Idul Kurban. Ada aktivitas ibadah di sana, yaitu menyembelih hewan kurban. Di mana para muqarrib, orang-orang yang berkurban ini biasanya mewakilkan ke DKM. Mewakilkan ke DKM. Dalam hal apa ini Pak? Dalam hal pengurusan hewan kurban tersebut. Mulai dari membeli sapinya. Paham? Kemudian menyembelihkan, memotong-motong, ngurusin dagingnya, menyalurkan, dan seterusnya, banyak sekali. Kalau sekiranya pihak DKM Pak mengatakan, Pak, 1 ekor sapi 1 juta ya, silahkan kalian bertujuh dibagi. 1 juta bagi 7 berapa Pak kira-kira? 1 juta bagi 7 sama dengan berapa itu? Berapa itu Pak? 150.000 ya? Nggak sampai 100. Iya, 100 lebih lah.
Nah, berarti siapa ini? Pihak DKM di sini apa Pak dia? Dia menjual jasa. Menjual jasa. Maka dalam hal ini dia menjual jasa. Paham? Menjual jasa. Dan kalau si pihak DKM menjual jasa, dia tidak boleh nanti mengambil daging. Paham Pak? Dia tidak boleh mengambil daging. Kenapa? Karena kalau sekiranya dia mengambil daging lagi, ini sama halnya daging itu sebagai upah buat dia yang ngurusin apa? Ngurusin sapi si mukorib ini. Dan ini nggak boleh. Paham? Tapi kalau sekiranya nanti si pengurban ini mau ngasih ke DKM, itu pun harus persetujuan orang-orang yang berkurban. Berapa kilo? Karena sifatnya hanya apa? Sedekah, bukan sebagai imbal pengurusan hewan kurban tersebut. Ini kalau apa Pak? Kalau si DKM-nya ini memang dari awal dia apa? Ada jasa, ada akad jasa di situ. Tapi kalau si pihak DKM hanya menganggap bahwa ini kami membantu saja Pak, paham? Membantu. Maka seluruhnya diserahkan amanahnya ke pihak DKM. Kalau sekiranya gini nanti Pak, taruhlah urunan tadi 3.500.000. Satu orang, berarti kali 7 sama dengan berapa itu? 24.500 ya? Nah, 24.500. Kemudian harga sapi yang dibeli taruhlah 22 juta. Berarti masih sisa berapa Pak? 2.500.000. Di 2.500.000 ini dibelikan kompe, dibelikan makan dan yang lainnya untuk biaya operasional. Nah, alhamdulillah masih ada sisa 500.000. Maka 500.000 ini dilaporkan ke orang-orang yang berkurban. Pak, ini masih ada sisa, gimana? Mau disedekahkan atau Bapak ambil kembali lagi, kita bagi 7. Paham? Karena Bapak, karena sifatnya hanya membantu saja. Ada kelebihan, nggak boleh langsung inisiatif apa? Udah pakai makan-makan aja nanti nih habis apa? Idul Kurban, buat coto Makassar bumbunya dari sini nanti. Enggak. Sampaikan lagi kepada Bapak, kepada pihak pengurban. Pak, ini ada kelebihan. Nah, mau gimana? Mau disalurkan ke masjid atau mau Bapak ambil kembali? Kenapa Pak? Karena dia hanya apa? Membantu. Ada kelebihan harus apa? Dibalikin. Karena sifatnya ta'awun, tolong menolong saja. Bukan orang yang menjual jasa. Paham? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau apa? Kalau pihak DKM statusnya apa? Membantu dalam pengurusan hewan kurban jamaah. Tadi bayangkan Pak, 2,5 juta taruhlah 500.000 kelebihannya. Kali 10 ekor sapi yang dia urusin, berapa memang kan? Siapa kira-kira yang ngambil ini? Masa ketua pelaksana hewan kurban saja? Enggak, harus diserahkan lagi kembali ke jamaah. Kalau dibilang jamaah, sudah Ustadz ambil aja itu. Udah, diambil aja atau disalurkan ke masjid. Yang terpenting apa Pak? Disampaikan dulu. Sebagai bentuk apa? Pertanggungjawaban terhadap amanah yang dibebankan oleh jamaah. Hampir si pengurban ini tidak menanyakan harga sapi yang dibeli itu berapa, ya kan Pak ya? Ditanyakan nggak kira-kira kepada pihak DKM? Pihak DKM membuka patungan 3,5 juta. Pernah nggak para pengurban nanya harga sapi kira-kira mau dibeli yang harga berapa? Kan kita serahkan semua kan? Kita percaya aja. Paham Pak? Kita percaya. Nah, kalau lebih bagus lagi Pak, ya yang pengurban iya juga sekalian yang ngurusin. Paham?
biar gotong royong bersama. Ia juga ikut dalam membeli sapi, beli bahan-bahan. Nah, ketika ada kelebihan enak ketahuan, bisa apa? Diselesaikan langsung. Nah, kita ke tanya jawab. Ada yang bertanyakan, Pak? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, kalau di masjid kita ini itu kan ada surat edaran. Jadi surat edaran itu memang sudah tercantum kurang lebih bunyinya begini ya, bahwa apabila nanti dalam pelaksanaan kemudian ada kelebihan dan operasional, mungkin sekiranya pekurban mengikhlaskan untuk dimasukkan sebagai infak di masjid seperti itu, atau biasa kita sampaikan langsung ke mereka. Nah, seperti itu sih. Jadi sudah berlangsung 2 tahun ya, tahun kemarin sama tahun ini. Seperti itu, seperti tadi yang disampaikan tadi. Jadi memang kita mohon keikhlasan dari para yang kurban ini untuk kalau seandainya ada kelebihan itu bagaimana kita masukkan, dikelaskan untuk masuk sebagai infak di masjid seperti itu. Sudah 2 tahun ya sudah jalan. Kemarin juga memang akhirnya dihubungi semua karena kemarin kita kan belum terlalu tahu. Jadi tahun kemarin seperti itu dihubungi satu-satu jadinya. Akhirnya mereka alhamdulillah sudah sepakat, sudah Pak dimasukkan aja ke ini. Terus kemudian yang saya mau tanyakan ini Ustaz, kita ini kan membantu para orang-orang yang kurban ini, diserahkan sepenuhnya ke panitia. Nah, panitia ini kan yang membungkus itu menentukan sekian pemain yang disebarkan ke yang berhak menerima, termasuk juga ke panitia. Tapi panitia ini diberikan bukan dalam kapasitas sebagai panitia, tapi orang-orang yang sedekah daging itu seperti itu Ustaz. Jadi kalau dikatakan panitia kan nanti seolah-olah bahwa panitia mendapat dia jatah karena panitia gitu kan. Jadi kita seperti itu. Jadi membagi panitia ini juga dapat, tapi kita kapasitas mereka sebagai orang yang dapat sedekah dari daging itu seperti itu Ustaz. Mohon penjelasan. Dapat berapa panitia Pak? Ya sama semua dengan perumnya 1 kilo ya. Ya, dagingnya 1 kilo, terus kemudian ada tulang-tulang. Untuk tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, panitia harus lebih banyak daripada yang dibagikan ke masyarakat. Kalau sekiranya masyarakat dapat 1 kilo, maka panitia dapat 3 kilo. Kenapa demikian? Karena panitia kerja. Oh, seperti itu ya? Iya. Sementara dalam pembagian daging itu Pak, tidak melihat pada orang miskin, fakir dan yang lainnya. Karena dalam pembagian daging itu nanti 1/3 bagi pengorban, paham? 1/3 buat sedekah, 1/3 buat hadiah. Hadiah ini buat orang kafir. Oh, iya. Sedekah ini buat apa? Buat orang miskin, buat yang ngurusin, paham? Itu dibagikan. Kalau bisa lebih banyak panitia daripada apa? Daripada. Oh, jadi bisa gitu tadi ya? Oh ya, ini ilmu baru soalnya ini. Iya. Kalau saya sudah bertahun-tahun Pak di masjid saya itu, saya Pak kalau yang lain 1 kilo orang-orang mau dikasih itu, panitia saya kasih 4 kilo atau 5 kilo. Nah, bahkan yang urban juga sudah dapat 4 kilo ikut sebagai panitia, dapat banyak. Saja. Karena mereka mencurahkan tenaga kan. Ini bukan bukan upah. Betul. Tapi apa? Tapi sedekah yang dilebihkan karena banyak yang dia keluarkan untuk pengurusan ini. Masa mau disamakan? Kan enggak. Nah gitu Pak. Ya kalau bisa apa? Dikasih 3 kilo atau 4 kilo. Ini rata-rata banyak panitia di sini nih. Ya nanti bisa dipraktekkan seperti itu. Itu ya. Dah kalah Ustaz ya. Iya. Enggak Pak, banyak nanti keluar. Iya, nanti ya maksimal mungkin
keluar mungkin 1 kilo, mungkin ke kita lihat mungkin jumlah sapi kan mungkin 2 kilo atau 2,5 kilo saja, seperti itu. Iya, 3 kilo lah. Iya. Jangan terlalu sedikit. Iya betul. Saya kalau di sana saya 4 kilo, 5 kilo ngasih panitia. Yang nggak boleh Pak itu kalau diberikan daging itu sebagai upah. Ya, Ustaz. Sebagai upah. Paham? Ya kita kalau di sini kan memang ada seumpama yang tukang jagal, memang ada yang kita tukang bayar, jagal Pak. pun dikasih daging nanti Pak, tapi bukan upah. Iya betul Ustaz. Sedekah saja. Jadi upahnya lain, terus sedekah juga ada dikasih, begitu juga yang kulit ya seperti itu kita sudah jalankan kalau alhamdulillah Ustaz. Ya kalau Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, pertanyaan korban tadi, kalau di perusahaan, biasanya kita kan dikasih dana 30 juta gitu. Kita beli Ustaz, 27.500.000, sisanya 2,5. Di 2,5 kita tidak kasih tahu lagi manajemennya Pak Ustaz. Jadi kita langsung beli ini, pokoknya semua uang itu habis. Iya. Jadi kita tidak seperti tadi, maksudnya yang sisanya nanti kita sampaikan kepada yang korban gitu. Iya, itu dana yang ini yang memang harus dihabisi, sudah dianggarkan kan? Dianggarkan oleh perusahaan. Iya. Itu maka harus dihabisin memang. Beda kalau jamaah ini, paham? Di mana ini amanah yang harus dipertanggungjawabkan kalau sekiranya ada sisanya. Kalaupun nanti ada sisanya Pak, ya sudah harus dibalikin lagi. Paham? Kalau ada sisa dari operasional tadi itu. Tapi kalau bisa dipas-pasin memang sudah kan? Karena biasanya sulit untuk membuat laporan lagi ada sisa ini. Nanti tahun depan dikurangi lagi kan? Yang tadinya 30 jadi 25 karena ada sisa. Pertanyaan saya tadi Ustaz, adanya kita beli 27,5 atau uang masuk 2,5 lagi. Apakah kita mau ngomong dulu ke manajemennya bahwa uang yang sisa apa? Kira-kira kemana? Kalau bisa dipas-pasin aja Pak, 30 dana yang dikucurkan perusahaan. Bapak mungkin kira-kira biaya operasionalnya 1 juta nggak cukup nggak? Cukup kira-kira. Taruhlah 2 juta biaya operasionalnya ya. Maka Bapak cari sapinya yang harga 28. Nah gitu. Usahakan nggak ada yang tersisa. Biar nanti pembukuan pencatatannya nggak ribet lagi kan. Ya nggak usah itu sampai memang sudah sekalian kan diserahkan daging sama biaya operasional. Tapi Bapak yang harus memanage benar-benar pas gitu. Nah, ada lagi Pak. Satu lagi saya bisa. Berdasarkan biasa kita kan ada dapat bantuan itu. Ya contoh mungkin di sini tuh hampir setiap tahun ada bantuan pribadi dari keluarga Pak Wali Kota. Keluarga besar itu ada berapa tempat. Di sini sering juga dapat. Nah itu bagaimana pelaksanaannya itu? Karena hanya diserahkan lewat saya gitu kan. Terus bagaimana pada saat jadi kalau seperti itu Pak, maka nanti ini aja dianggap seperti, karena dia juga nggak ada menyebutkan ini nanti untuk nama ini, nggak ada kan Pak ya? Ada nggak kira-kira dia barengi dengan ini nanti atas nama ini Pak ya kurbannya ya? Nggak ada. Dia ngasih gitu aja. Tapi nggak ada ngasih bareng dengan nama yang untuk pengurbannya. Berarti itu dianggap sapi sedekah saja, bukan sapi kurban. Maka silahkan mungkin itu yang disembelih duluan kemudian dimasak, paham? Atau nanti bisa dibagi-bagi dagingnya. Karena bukan sapi kurban, sapi sedekah saja. Beda, harus disebutkan namanya. Iya, dia harus menyampaikan nama. termasuk kalau satu keluarga sama kurban 1 ekor sapi. Kalau sekiranya 1 orang cukup Pak, tapi penyebutan nama ini hukumnya sunnah saja. Karena bismillah ini yang wajib,
Allahu Akbarnya sunnah, kemudian penyebutan nama setelahnya 1 sampai 7 ini hukumnya sunnah. Paham? Hukumnya sunnah. Tapi rata-rata kalau yang dari kayak Pak Wali Kota atau dari perusahaan, biasanya mereka apa? Anggap sedekah saja. Ada kurban sendiri buat mereka. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika